berkuasa. Biarlah Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar saat jemaat mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kami pulang dengan membawa berkat. Terima kasih banyak, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Shalom saudara-saudara. Kalau saya bilang shalom, Bapak Ibu jawab damai di hati. Shalom, damai di hati. Saudaraku, kalau kita baca ayat bersahutan kita, Mazmur 5 ayatnya yang keempat. Di dalam Mazmur 5 ayatnya yang keempat, di mana firman Tuhan berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Saudaraku, ini mengajarkan bagi kita bahwa di dalam hidup ini teruslah berseru, teruslah meminta, teruslah memohon kepada Tuhan. Makanya pada saat saudara meminta kepada Tuhan, maka Tuhan dengan kasih mengetahui akan keperluanmu dan Dia menjawab sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya bagikan pada Sabat hari ini, saya ambil dari ayat inti khotbah kita dari Matius 7 ayatnya yang ke-7. Dari Matius 7 ayatnya yang ke-7, maka judul khotbah saya pada siang hari ini di jemaat Tuban adalah 3 aspek doa. Saudara-saudaraku, dalam Matius 7 ayatnya yang ke-7 ada hal yang harus kita pelajari mengenai bahwa ada 3 hal utama yang dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu yang pertama adalah mereka selalu memberikan sedekah, dan yang kedua adalah mereka selalu berdoa, lalu yang ketiga adalah mereka selalu berpuasa. Nah, ketiga hal ini menjadi pokok poin penting oleh Yesus pada saat Dia berkhotbah di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Nah, ketika Dia berkhotbah, Yesus berkhotbah, Dia menyinggung tentang doa. Nah, Matius 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8, Dia mengajarkan tentang doa yang sangat fenomenal, yaitu doa tentang doa Bapa Kami. Lalu saudara-saudaraku, pada saat Yesus berkhotbah di atas bukit, Dia masuk di dalam Matius pasal 7, Dia masih menyinggung tentang doa. Doa adalah hal yang penting bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Setiap saat selalu kita mempelajari maupun kita mendengarkan khotbah atau renungan tentang doa. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan bosan mendengarkan seruan khotbah renungan berisikan atau judul tentang doa. Karena doa adalah senjata bagi saudara dan saya dalam menghadapi peperangan yang ada di atas muka bumi ini, teristimewa peperangan melawan darah dan daging dan roh. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan ajaran tentang doa dan telah bersifat penting bagi Yesus, di mata Yesus, dan itu harus dijadikan sebagai sesuatu hal penting dalam kelangsungan hidup umat manusia. Nah, ada beberapa penggulangan tentang pengajaran Yesus tentang doa yang dimaksudkan agar umat Tuhan harus memahami betapa pentingnya doa itu bagi kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Nah, dalam Matius 7 ayatnya yang ke-7 ada 3 aspek yang terkait yang perlu saudara dan saya kita ketahui dalam hal berdoa. Pertanyaannya adalah, apa ketiga aspek doa yang diajarkan oleh Yesus? Hanya ada 3 poin yang saya mau tekankan bagi saudara-saudaraku yang ada di tempat ini. Sebelum setengah 12 saya akan mengakhiri khotbah ini, atau setengah 12 khotbah ini saya akan selesaikan, atau terlambat sedikit jam 12 saya akan menyelesaikan khotbah saya ini. 3 aspek
dalam kehidupan kita untuk memahami pengajaran Yesus bagi saudara-saudara di dalam hal berdoa. Ada 3 aspek itu kita bisa lihat dalam Matius 7. Matius 7 ayatnya yang ke-7. Maka aspek yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan, maupun itu yang diajarkan oleh Yesus kepada saudara-saudara, adalah meminta. Hal yang pertama dari ketiga aspek yang Yesus ajarkan di dalam berdoa, hal yang pertama adalah meminta. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan bahwa Dia adalah Bapa dan saudara adalah anak. Saudara saya adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya kalau kita sebagai anak-anaknya, maka kita meminta kepada Dia. Oleh sebab Dia adalah Bapa yang pemberi bagi anak-anaknya. Dan saudara dan saya meminta kepada Bapa, maka Sang Bapa itu Dia tahu apa yang kita perlukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang anak sepatutnya bergantung kepada bapaknya dalam keberadaannya sebagai anak. Saudara saya sebagai anak yang mengakui bahwa Yesus adalah Bapa, kita harus menyadari keberadaan kita sebagai anak yang suka atau rindu dan selalu meminta kepada Bapa. Saudaraku, dalam keberadaan sebagai anak itu memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan sesuatu dari Bapa. Saudara dan saya adalah anak dan Yesus adalah Bapa, dan kita harus menyadari bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Kita harus meminta kepada Bapa yang adalah penebus dan juru selamat kita. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal meminta ini, didasarkan akan hal ini, Yesus memerintahkan kita untuk menggunakan hak meminta kepada Bapa di sorga melalui doa. Kita memiliki hak untuk meminta kepada Bapa melalui doa kepada Allah di sorga. Meminta kepada Bapa di sorga harus disadari pada prinsip meminta secara yang benar. Kita tidak sembarangan di dalam hal meminta, tapi kita harus meminta di dalam proses dan prinsip yang benar. Kenapa dikatakan dalam proses yang benar, secara benar? Oleh sebab yang pertama, meminta kepada Allah sebagai bukti bahwa kita tidak mampu. Saudara dan saya meminta kepada Allah karena kita menyadari kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Itulah sebabnya kita mau meminta kepada Bapa, meminta kepada Allah kita. Demikian juga saudara-saudara, kita tidak akan mau untuk meminta kepada siapapun selain daripada Bapa kita. Amin Bapak Ibu. Harus meminta kepada Bapa kita, yaitu Yesus Kristus, sebab Ia lebih merasa mampu untuk memenuhi akan apa yang kita minta kepadanya. Saudara, Allah ingin kita secara pribadi meminta kepadanya. Memang Allah Maha tahu, sehingga Ia sudah tahu apa kita perlukan, apa kita inginkan. Tapi Tuhan mengajarkan kita lewat doa untuk meminta kepadanya. Kita bisa lihat dalam Yakobus 4 ayatnya yang kedua, yang mengatakan bahwa karena bagi yang tidak meminta dalam doa tidak akan diberikan kepadanya. Itulah sebabnya saudara dan saya harus senantiasa mengambil waktu untuk berdoa kepada Allah, berdoa kepada Bapa di dalam hal untuk menyampaikan permintaanmu kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam meminta harus dengan cara yang benar. Oleh sebab yang kedua, meminta kepada Allah untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Kita meminta kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Amin saudara. Kita meminta karena kita rindu semua yang baik
Tuhan curahkan bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang diberkati oleh nama Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk bagi saudara dan saya. Amin. Allah tidak memberikan sesuatu yang tidak baik bagi saudara dan saya, karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera yang terbaik bagi kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Allah tidak pernah merencanakan atau memberikan yang jahat kepada umatnya. Perbandingan yang dibuat oleh Yesus tentang pemberian seorang bapa di dunia kepada anaknya, kita bisa lihat dalam Matius 7 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Seorang bapa saja tahu akan kebutuhan anaknya. Pada saat sang anak meminta kepada bapa, tidak mungkin bapa itu memberikan ular, memberikan batu kepada sang anak. Apalagi bapa kita yang di surga, dia akan memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Dalam Matius 7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 itu kian menegaskan bagi kita bahwa prinsip ini logisnya, kalau Bapa di dunia memberi yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa yang ada di sorga. Bapa yang di sorga, dia tahu isi keseluruhan daripada rumah tangga kita. Makanya prinsip di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, Tuhan mengajarkan kepada kita adalah meminta. Siapa yang tidak meminta, dia tidak akan mendapatkan. Tetapi siapa yang meminta di dalam nama Yesus, di dalam Allah, akan dicurahkan, akan diberikan bagi saudara dan saya. Teruslah meminta kepada Allah. Itu adalah prinsip kehidupan kerohanian kita di dalam hal berdoa. Otomatis di dalam hal berdoa, Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta. Kenapa kita meminta, saudara-saudara? Karena Tuhan mau agar saudara dan saya harus merasa bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Maka kita harus meminta kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu melalui kekayaan dan kemakmuran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perbandingan antara batu dan roti tampaknya memiliki bentuk yang kelihatannya ada kemiripan, tetapi tentu sangat-sangat berbeda. Saudara, dua benda ini tidak mungkin seorang bapa memberikannya kepada anaknya, karena ini bukan adalah suatu kebutuhan bagi seorang anak, dan ini adalah merupakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita mintakan. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang bapa juga tidak akan memberi ular. Kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, itu dipakai kata belut kepada anaknya meminta ikan. Terlebih bagi seorang ayah Yahudi, tentu dia mengetahui bahwa ulat atau belut ini adalah makanan yang haram, tidak bersisik dan bersirip di dalam Imamat pasalnya yang ke-11, dan itu tidak mungkin diberikan oleh seorang ayah Yahudi kepada anaknya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah Allah yang jahat bagi saudara-saudara dan saya, tetapi Dia adalah Allah yang baik, penuh dengan kasih karunia. Bapa kita yang ada di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam Matius 7 ayatnya yang ke-11. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hal meminta ada prinsip yang harus kita ketahui, adalah meminta haruslah selaras dengan kehendak Allah dan waktu Allah. Yesus mengajarkan agar permintaan kita seturut dengan kehendak Bapa. Matius 6 ayatnya yang ke-10 dan Matius 26 ayatnya yang ke-39. Jangan memaksa kehendak Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena Allah, Dia tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Jawaban doa selalu didasari seturut dengan kehendak dan waktu Allah.
Dan biarkanlah jawaban Tuhan itu yang tergenapi bagi saudara dan saya. Biarkan waktu Tuhan yang terjadi bagi saudara. Waktu Tuhan, apa lagunya, apa saya sudah lupa. Ya, waktu Tuhan selalu baik bagi saudara-saudaraku sekalian. Nah, saudara-saudaraku, segala sesuatu ada waktunya, dan untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan melakukan segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama yang mana menekankan bagi saudara dan saya bahwa Tuhan selalu merencanakan, mengindahkan waktu yang baik bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Waktu Tuhan waktu yang indah. Waktu Tuhan bukan waktu yang jahat bagi saudara-saudara, tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang penuh dengan berkat bagi kita semua. Saudaraku, ada dua kata Yunani yang diterjemahkan dengan kata meminta. Ada dua kata Yunani yang dipakai dalam kata meminta. Yang pertama adalah aiteo, dan yang kedua adalah domai. Kata aiteo menegaskan bahwa suatu tindakan meminta yang didasari oleh hak dalam meminta. Sedangkan kata domai secara harfiah menegaskan bahwa kebutuhan konkret yang diminta kepada Tuhan. Dalam ayat ini kata meminta diterjemahkan dari kata kerja Yunani, yaitu aiteito. Kata dasarnya aito yang menegaskan bahwa permintaan kita kepada Allah adalah hak yang menjadi milik kita. Kalau itu adalah hak kita, wajib saudara dan saya mendapatkannya, dan Allah pun berkewajiban untuk memberikannya.